Hampir dipastikan Liga 1 Indonesia tanpa degradasi nih Coach. Bagaimana pendapat Coach Kurus nih? Ya yang ditakuti semua klub kan degradasi gitu kan. Jadi Pasti. kayak nggak ada gregetnya kalau menurut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akurasi TV dan The Footballicious mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri untuk teman-teman yang merayakannya. Pada hari yang sangat spesial ini, kami hadir bersama seorang legenda sepak bola Indonesia yang saat ini sedang melatih klub Liga di Malaysia, yaitu Coach Kurniawan Dwi Yulianto. Oke, tanpa membuang waktu, kita langsung mencoba untuk menyapa Coach Kurniawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coach Kurniawan, apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik, baik sekali. Selamat Hari Raya Idul Fitri, Coach. Mohon maaf lahir batin. Semua kesalahan mohon dimaafkan. Sama-sama. Dan saya maafkan juga. Coach, gimana kemarin suasana Ramadan di Malaysia? Iya seru sih. Serunya karena kita kan liganya tetap jalan, kemudian latihan jadi agak begitu nggak terasa gitu kan, jadi kayak cepat banget, apalagi di bulan Ramadan ini kita ada 5 pertandingan yang lumayan tough lah, yang padat banget, jadi benar-benar nggak terasa lah, alhamdulillah. Oke. Jadi perbedaan paling mendasar kalau kita kan satu rumpun. Perbedaan paling mendasar suasana Ramadan di Malaysia dan Indonesia apa tuh? Apa ya, mungkin hampir sama ya, karena Ya. budayanya juga hampir sama, tapi kalau tahun ini 2 tahun terakhir ini di Malaysia memang benar-benar terasa lah sepinya karena gara-gara COVID Pandemi. kan. Nah, jadi yang selalu biasanya tuh rame kalau ada bazar Ramadan sebelum buka puasa gitu kan, di mana-mana banyak bazar, tapi ini benar-benar sepi lah, kayak hari-hari biasa. Ini yang membedakan 2 tahun terakhir inilah. Kalau di Malaysia apa sih, Coach, yang paling jadi favorit? Biasanya kita di sini kolak gitu. Kalau di Malaysia tuh apa sih makanan ketika menyambut buka puasa biasanya? eh Apa ya? Di ini tuh biasalah kayak yang es gitulah, es campur Oke. gitu-gitu. Terus ini terus kayak apa namanya, gorengan gitu. Biasa makanan pembukanya gitu. Mhm. Tapi kolak jarang jarang ketemunya sih. Tapi yang banyak sih kue-kue sama es-esan gitu deh. Oh, oke. Nah, selain masalah Ramadan, kita mau mengucapkan selamat juga nih untuk Coach Kurniawan yang menuai hasil positif di beberapa laga terakhir Sabah FC ini ya. Apa nih resepnya nih, Coach? Uh, Iya, alhamdulillah lah. Artinya tim menunjukkan progres yang positif gitu kan, karena uh, kerja keras dari pemain, terus kemudian yang paling pasti adalah suasana di dalam tim itu sendiri, karena kita coba untuk menyatukan hampir 30 isi kepala, ini agak susah kan. Jadi Iya. kita pahit di depan, kita harus komit di depan, kita saling terbuka di depan, apa yang menjadi kendala di dalam tim ini harus diselesaikan di depan lah, jadi tidak ada yang ngeganjel. Jadi sambil berjalannya waktu, alhamdulillah memang suasana tim yang paling utama, suasana dalam tim ini bagus sekali. Kemudian di awal musim memang kita agak agak sedikit terseok-seok karena Iya. lumayan mepet ya, karena ini manajemen baru, dari masa transisi dari manajemen lama. Kita hanya ada waktu sekitar 1 atau 2 minggu untuk persiapan, kemudian pemain asing pun baru bergabung di game ketiga, jadi match fitness mereka belum dapat, tapi alhamdulillah karena visi misi kita yang ingin Sabah ini maju, jadi pelan-pelan dapat mulai ketemulah perform kita lah. Amin ya rabbal alamin. Coach, di beberapa laga terakhir, nih sepertinya fans Sabah FC juga sudah
melontarkan banyak pujian untuk Coach Kurus nih. Nah, boleh dikatakan posisinya sekarang juga sudah mulai klop dengan semuanya. Bagaimana Coach menanggapinya semua ini nih? Sebenarnya saya tidak mau, terima kasih lah, artinya terima kasih untuk yang sudah mensupport, mendoakan, tapi saya tidak mau terlampau memikirkan pujian gitu kan. Ya. Tidak mau saya hilang fokus, dan saya juga katakan kepada para pemain saya bahwa kita boleh merayakan semua euforia kemenangan hanya satu hari, kemudian next day kita harus kerja keras lagi. Jadi kita boleh terlena dengan sesuatu yang mengembirakan gitu kan, seperti kemenangan, kemudian pujian. Jadi tolong kita harus di track yang benar gitu kan. Kita harus fokus, kerja keras, terus selalu konsentrasi dengan apa yang ada di depan kita gitu kan. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih lah kepada para supporter yang ikut mendoakan tim Sabah, walaupun memang di awal musim seperti yang saya bilang tadi kita agak sedikit tersendat, tapi mudah-mudahan ke depannya terus ini ada break 2 bulan juga, kita bisa evaluasi dan memperbaiki semua kesalahan yang ada untuk mendapatkan hasil yang lebih positif lah ke depannya. Oke, jadi sebenarnya kita yang di Indonesia khususnya mau tahu juga nih, filosofi bermain sepak bola apa sih yang diterapkan Coach Kurniawan nih di Sabah? Jadi kalau boleh flashback sedikit lah dari tahun lalu nih, saya coba untuk merubah cara bermain lah, gitu kan. Karena saya orang yang memang suka kolektif gitu kan, bukan individual gitu kan. Jadi saya coba membangun tim Sabah ini dengan pertama rasa kekeluargaan, kebersamaan, itu yang paling utama. Kemudian di game plan sendiri saya coba untuk bermain attacking as unit dan defense as a unit. Jadi kita benar-benar bermain sebagai sebuah tim gitu kan. Kemudian kita coba untuk tidak murni shot pass, tapi ada saatnya kita shot pass untuk trap lawan saat mereka ke arah yang satu sisi, kita coba untuk sweet play. Seperti itulah kurang lebih lah. Oke. Nggak perlu dibuka semua lah, nanti kamu. Jangan, nanti lawan gampang menganalisa. Coach, kemarin sempat beredar ada video team talk di kamar ganti, di changing room Sabah FC ya. Sempat kita menikmatinya juga itu di Indonesia nih. Sebenarnya strategi komunikasi yang dilakukan oleh Coach Kurus nih, karena boleh dikatakan di tim sepak bola apalagi banyak ada pemain asing juga yang selalu terlibat biasanya. Ya, saya pernah merasakan jadi pemain gitu kan. Betul. Jadi kalau boleh dibilang pemain bola ini rata-rata itu kan hatinya fragile gitu kan. Sebenarnya gitu kan. Karena kita hampir tiap hari under pressure, bagaimana kita menghadapi tekanan dalam latihan, dalam pertandingan gitu kan. Jadi saya berpikir apapun yang kita inginkan, apapun yang taktikal yang kita mau, kalau hati pemain ini tidak tersentuh, tidak akan jalan lah gitu kan. Jadi saya coba untuk menyentuh hatinya dulu gitu kan. Bagaimana saya men-treat para pemain saya, kemudian mengangkat moral mereka, dan yang paling penting adalah menyentuh hatinya, baik sebelum pertandingan, dalam first half, ataupun saat mereka drop down. Nah, itu yang coba saya coba lakukan di dalam tim ini. Oke. Coach, sedikit share juga nih, kita mau dengar bagaimana saat ini Coach melihat penampilan Sadil Ramdhani. Jadi saya tahu kualitas anak ini kan, pemain ini, dan saya tahu sekali bagaimana dia itu sangat mencintai sepak bola. Itu yang paling poin. Dan di tim Sabah dia benar-benar menjadi role model untuk semua pemain, bukan hanya untuk pemain muda gitu kan. Dia ini selalu merasa lapar dalam latihan, dalam pertandingan, dan ini menjadi poin yang sangat positif untuk kebaikan atau kualitas tim kita gitu kan. Kemudian saya juga sudah sampaikan ke Sadil bahwa Dil,
kamu tuh harus bermimpi ke liga atau level yang lebih lebih di atasnya lagi gitu kan. Iya, iya. Banyak orang yang menganggap kenapa main di Liga Malaysia, kenapa tidak di Liga Jepang atau ini. Jadi jangan dengarkan mereka, karena apa namanya, kamu di sini coba untuk menghadapi tekanan itu sebagai seorang pemain asing, kamu harus bisa dari sebagai apa namanya, ekspektasi dari supporter, manajemen, terus dari diri sendiri. Kalau kamu bisa melakukan ini, insya Allah di level yang lebih tinggi pun kamu akan bisa menghadapi lah, gitu kan. Dan alhamdulillah Sadil sangat sangat positif menanggapi, bahkan saat tidak dipanggil di nasional pun saya bicara face to face, ya dia bilang tidak apa-apa, terus nanti waktu yang akan bicara gitu kan, karena saya di sini hanya mau kerja, dan ini menjadi poin yang paling penting bagi saya gitu loh, dimana saat dia masih ber-22 tahun dia mampu berpikir secara positif untuk sesuatu yang sebenarnya menjadi impian hampir semua pemain bola. Betul. Ini yang luar biasa menurut saya. Oke, ini menjadi motivator juga nih ya, dan memang nanti efeknya kita tunggu juga nih penampilan Sadil di tim nasional ya Coach ya, setelah diolah di Sabah. Nah Coach, kita di Indonesia banyak juga pemain apa namanya, yang saat ini sedikit mungkin kita nanti juga mendapatkan pandangan dari Coach Kurniawan. Banyak pemain di Liga 1 ini yang mungkin sudah berusia senja gitu ya, masih menjaga penampilan luar biasa. Kita bisa bicara dari Beto, Maman Abdul Rahman, Supardi Nasir gitu kan ya, sampai Otavio Dutra juga. Di Malaysia apakah pemain-pemain juga seperti itu Coach? Misalnya dengan usia-usia yang mungkin sudah berumur tapi prestasi atau penampilannya masih di level yang sangat baik. Ya, apa namanya, banyak juga pemain yang sudah senior tapi masih bermain dan benar-benar menjaga performa mereka. Salah satunya adalah Amri Yahya. Iya. Dia apa namanya, sudah berumur 40 tahun tapi masih bermain di level tertinggi di Liga Malaysia, dan sekarang dia di 3 kali pertandingan terakhir dia cetak 4 gol. Ini Wah, luar biasa. Jadi memang hal yang positif dari Amri ini adalah dia tahu value dia sebagai pemain bola, gitu kan. Iya. Dia betul-betul memaintain badan dia, memaintain kondisi dia, jam istirahat dia, terus dia mengatur makan dia. Jadi saya tahu sekali bagaimana si Amri ini betul-betul menjaga gaya hidup dia lah. Dan saya tanya ke dia, dia sudah lakukan itu berapa tahun yang lalu, 8 atau 7 tahun yang lalu itu. Jadi Waduh. relatif terlambat sih, tapi lebih baik terlambat daripada tidak. Artinya dia sudah melakukan gaya hidup sehat dia kurang lebih 8 atau 9 tahun lah. Dan hasilnya memang kita bisa tahu dia di apa namanya, fitness dia juga masih oke. Dan yang lebih ini juga pengalaman dia itu sangat dibutuhkan untuk tim kami, karena bisa menjadi leader di tim, bisa memberikan impact yang positif untuk para pemain muda juga. Dan alhamdulillah banyak pemain muda kami yang akhirnya mengikuti atau belajar dengan cara itu. Oke. Coach masih mengikuti semua yang terjadi di Indonesia sejak kemarin Piala Menpora juga sudah selesai? Iyalah, tetaplah. Pasti ya. Nah, ini kalau misalnya berita mengatakan kompetisi kita atau liga kita akan bergulir di bulan Juli nih. Bagaimana nih Coach Kurus menilainya? Ya, dari sisi saya lah, kacamata saya sebagai pelatih lah kan. Yeah. Memang liga itu penting sekali gitu kan. Liga harus berpenting karena bagaimana kita bisa menilai atau mengukur kemampuan dari pemain atau tim itu sendiri kalau tidak ada liga gitu kan. Dan liga ini adalah pertandingan yang benar-benar berkompetitif gitu kan. Dan saya berharap liga ini berjalan dengan baik, semua mengikuti SOP yang sudah diberikan, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kan. Oke, Coach, berita juga tersebar nih beberapa hari belakangan ini
Sepertinya hampir dipastikan Liga 1 Indonesia tanpa degradasi nih Coach. Bagaimana pendapat Coach Kurus nih? Kembali lagi ya, kalau saya tidak tahu lah apa pertimbangannya gitu kan. Mungkin dari Badan Liga PSSI atau dari klub punya pertimbangan yang cukup bisa dijadikan tolak ukur sehingga tidak ada degradasi. Saya pun tidak tahu lah. Tapi bagi saya sebagai pelaku sepak bola di lapangan tentunya jadi tidak menarik lah menurut saya kan, karena kompetisi ini adalah tolak ukur untuk sebuah tim gitu kan, untuk sebuah pemain. Tapi kalau memang ada degradasi, tidak ada sesuatu yang artinya yang mereka hindari atau yang ditakuti semua klub kan degradasi gitu kan. Jadi pasti kayak nggak ada gregetnya kalau menurut saya. Ini saya bicara orang lapangan lah, yang betul sebagai pemain yang memang kebiasaan kita berkompetitif gitu kan, baik latihan dan pertandingan selalu ingin menang gitu kan. Tapi kalau tidak ada degradasi jadi kayak hambar kalau menurut saya pribadi. Oke, nah ini terakhir Coach, harapan Coach Kurus nih untuk Sabah FC, untuk pribadi dan juga terakhir sepak bola Indonesia. Untuk Sabah FC tentunya saya berharap bisa memperbaiki peringkat dari tahun lalu dan kami terus berproses. Mudah-mudahan apa yang menjadi target pribadi saya juga bisa tercapai, dan yang paling penting bagaimana saya bisa menambah banyak pengalaman lah sebagai pelatih kepala. Kalau untuk sepak bola Indonesia tentunya ayolah kita maju sama-sama. kita berprestasi lah gitu kan, karena semua juga haus akan prestasi. Oke, ini sebuah harapan dari Coach Kurus yang saat ini mungkin juga sedang berjuang nih ya sebagai rakyat Indonesia di negara lain untuk membuktikan dan berharap nantinya juga negara Indonesia terutama sepak bolanya akan juga mendapatkan prestasi dari Coach Kurus juga nantinya, kita harapkan nih. Tapi mohon doanya juga ya. Apa nih spesifik doa yang harus kita panjatkan nih? Pertama untuk tim Sabah FC. Yang kedua, target jangka panjang saya itu belum pernah juara bersama tim nasional saat menjadi pemain. Jadi doakan suatu saat saya bisa menjadi juara saat menjadi pelatih tim nasional. Amin, itu harapan kita semua. Oke, Coach, di hari yang sangat spesial ini saya secara pribadi dan juga tim mungkin dari mewakili semua masyarakat Indonesia, masyarakat bola Indonesia juga mengucapkan kembali lagi selamat Idul Fitri. Kita moga-moga juga segera keluar dari kesulitan pandemi ini, Coach, yang semuanya serba terbatas ya. Saya rasa juga harapan kita di seluruh dunia juga. Yang terakhir tadi ikut mendoakan Coach Kurus sukses, Sabah terus kembali lagi mungkin nantinya juga mendapatkan prestasi. Secara pribadi menunggu nih suatu saat nanti Coach Kurus menjadi head coach tim nasional Indonesia. Amin. Dan membawa kita terbang tinggi. Amin. Oke, Coach, sehat-sehat yang nomor satu paling penting. Itu dulu, sehat-sehat. Terus kemudian kembali lagi semuanya kita berdoa semoga sukses selalu ya Coach ya. Amin, amin. Salam untuk keluarga. Salam juga untuk keluarga. Oke, Coach. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.